Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Kali ini kita membahas sebuah film yang berjudul Abraham Lincoln Vampire Hunter. Film ini menceritakan kisah seorang anak yang ingin balas dendam atas kematian ibunya yang dibunuh oleh vampir. Sedangkan ia juga berteman dengan seorang vampir. Pertempuran seru pun terjadi. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan alur ceritanya. Diawali dengan seorang lelaki teman Abraham, yaitu Presiden pertama Amerika. Di sini, dia membaca buku catatan Abraham selama dia hidup berjuang melawan vampir bersama dirinya. Saat Abraham kecil, ibunya sakit dikarenakan diserang oleh vampir hingga ia meninggal. Dan 9 tahun kemudian, ayahnya juga meninggal. Ketika Abraham di bar, ada seorang laki-laki bernama Henry yang duduk di sampingnya. Ia tidak suka terhadap kejahatan. Ia pun sengaja menyenggol Abraham hingga senjatanya jatuh dan Abraham pun langsung pergi. Abraham yang selalu ingin balas dendam, ia pun pergi mengintai ketua vampir dan anak buahnya yang bernama Bar yang telah membunuh ibunya. Di sini, ketua vampir menyuruh Bar untuk segera mencari Henry yang berkhianat. Setelah ketua vampir pergi, ia pun menyerang Bar. Ia berpikiran bahwa Bart sudah meninggal. Ia pun membuang senjatanya. Tiba-tiba, Bar bangkit lagi dan menyerang Abraham. Untungnya Henry datang dan membantu Abraham. Pagi harinya, Abraham terbangun dari tidurnya. Ia yang mengira berada di rumah penjahat. Ia pun mendobrak pintu kamar Henry. Dan ternyata Henry sedang berdiskusi. Henry yang awalnya tak percaya kepada Abraham, namun sekarang ragu karena Henry tak suka dengan orang yang niatnya hanya ingin balas dendam. Dikarenakan Henry yang tugasnya untuk melenyapkan para vampir. Abraham awalnya tak percaya tentang adanya vampir. Singkat cerita, Abraham yang ingin belajar bela diri pun berjanji akan mengesampingkan balas dendamnya. Dikarenakan tugasnya nanti akan melenyapkan para vampir. Henry pun menyuruh Abraham untuk memilih senjata. Dikarenakan ia tak bisa menggunakan senjata Leslie, ia lebih memilih sebuah kapak. Abraham pun menjalani hari-harinya dengan latihan bersama Henry. Hari demi hari, kehebatannya pun semakin meningkat. Tidak lupa, ia melapisi perak di kapaknya supaya bisa melukai vampir. Saat di warung kopi, ia melihat Bart. Ia mencoba mengejarnya, tapi Henry menahannya. Karena ia berjanji mengikuti instruksi Henry sebagai pemburu vampir. Henry pun menjelaskan vampir-vampir yang kuat ada Vedoma dan kakaknya Adam. Merekalah sebagai pimpinannya. Hingga tibalah saatnya Abraham ditugaskan memburu vampir di suatu kota. Ia yang tidak mempunyai uang, namun pemilik toko bernama Speed menyuruhnya untuk menjadi penjaga toko. Sebagai uang sewanya tinggal di penginapan Speed. Esok harinya, Abraham yang sedang sibuk tidak melihat pelanggan yang sangat cantik dan manis. Abraham pun memanggilnya dengan sebutan Bu. Karena kesal dipanggil Bu, wanita itu pun pergi. Tapi Abraham menahannya dan meminta maaf. Lalu mereka berkenalan. Wanita itu bernama Mary. Tak lama kemudian, datang kekasihnya bernama Douglas. Tiba-tiba datang Speed yang memberikannya surat perintah dari Henry. Malam harinya, Abraham menyiapkan perlengkapan dan berangkat. Ia pun memulai perburuannya ke sebuah toko. Mereka pun berkelahi. Abraham pun terperangkap bersama mayat di sekelilingnya. Ketika Abraham ingin dihabisi, dengan keahliannya, ia pun balik menghabisi vampir itu dan menguburkannya. Esok harinya, Speed menyuruh Abraham untuk ikut pergi ke acara dansa. Ia menyuruh Abraham untuk mengambil hatinya Mary. Nah, saat di pesta, Speed sengaja membuat Douglas sibuk, lalu menyuruh Mary berdansa bersama Abraham, hingga Abraham menyatakan cintanya kepada Mary. Sepulang dari acara, Abraham pun berburu para vampir. Seperti itulah di malam-malam berikutnya.
Hingga suatu hari, hubungan mereka semakin mesra. Mary yang penasaran apa yang dilakukan Abraham setiap malam, ia pun memberitahu Mary bahwa dirinya memburu para vampir dan sudah membunuh 6 vampir. Spontan Mary tertawa. Ia beranggapan bahwa Abraham bercanda. Hingga saat pulang, Abraham teringat bahwa aturan tidak boleh mempunyai teman ataupun orang yang dicintai. Ia pun tidak membalasnya. Ia pun pulang. Rupanya Bars melihat mereka berdua dan memperhatikan Mary. Malam esoknya, teman lamanya bernama Will datang dan meminta tolong untuk dilepaskan menjadi budak. Hingga mereka berkelahi bersama majikannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Mary membantu mereka keluar dan memperkenalkan Abraham dengan politikus yang bernama Nolan. Ia memberikan Abraham kartu nama jika ingin menjadi politikus. Tiba-tiba datanglah Henry yang memberitahukan bahwa Bars mengetahui Mary, dan Henry pun memberikan Abraham misi untuk menghabisi Bars. Abraham pun sampai di kediaman Bars. Di sini terjadilah pertarungan seru, di mana jual beli serangan terjadi di keduanya, hingga mereka berdua terpental ke jurang. Sedangkan Bars yang melihat kapak, ia pun menggunakannya, karena ia tak mengetahui kapaknya Abraham bisa menjadi senapang. Abraham pun langsung menembak kepalanya. Malam harinya, saat seorang lelaki yang sedang mengganggu wanita, tiba-tiba Henry datang dan menggigit leher lelaki itu. Abraham yang melihat kejadian itu pun langsung menyerang Henry, karena ia baru tahu ternyata Henry temannya seorang vampir. Namun Henry langsung menceritakan bagaimana ia bisa menjadi vampir. Ternyata saat itu ia sedang bersama pacarnya. Lalu ia bertemu dengan Adam si ketua vampir bersama anak buahnya. Adam pun menyerang mereka dan menggigit Henry serta pacarnya sehingga ia menjadi vampir. Henry yang geram dan ingin balas dendam, tapi ia tak bisa menyentuh Adam. Dikarenakan Tuhan menciptakan mereka, sesama vampir tak bisa saling membunuh. Sedangkan Abraham yang mengetahui itu pun meminta maaf, lalu pergi meninggalkan Henry. Ketika baru sampai di toko, tiba-tiba Mary datang. Mary yang ingin tahu apa yang dilakukan Abraham, ia pun mengalihkan pembicaraan dan langsung melamar Mary. Hingga mereka pun menikah. Di situ, Henry dan Will pun datang memberikan selamat. Henry juga mengatakan kepada Abraham untuk berhati-hati, karena si Raja Vampir sudah mengetahui kalau mereka yang membunuh Bart. Malam harinya Will diculik oleh vampir dan mengundang Abraham untuk datang membebaskan Will. Ia pun pergi bersama Speed. Ketika mereka baru sampai, mereka menyaksikan para tumbal yang dihisap vampir. Sedangkan Will, ia mampu melawan dan disandra. Datanglah Abraham langsung membabi buta para vampir. Dengan mudah, Abraham menghabisi para prajurit vampir. Hingga Abraham dibuat tak bergerak oleh Vedoma. Ia pun diinterogasi. Tiba-tiba Speed datang membawa delman, lalu mereka pun bergegas lari dari sarang vampir. Sampailah di suatu sungai, tempat di mana perahu mereka menunggu. Keesokan paginya, mereka sampai di sebuah gereja, di mana tempat orang-orang bersembunyi. Terlihat di luar gereja pasukan vampir yang dipimpin Vedoma masih mencari mereka. Ketika sudah aman, mereka pun pulang ke Amerika. Saat pemilihan, Abraham mengusulkan untuk menghilangkan perbudakan di Amerika dan memberikan kebebasan untuk ras kulit hitam. Dengan begitu, mereka semua akan hidup berdampingan dengan damai. Tahun demi tahun berlalu, terjadi perperangan di mana untuk menghilangkan perbudakan, yang mana Abraham sudah menjadi presiden dan mempunyai seorang anak. Di sini telah banyak memakan korban dalam perperangan yang terjadi. Mereka pun mengadakan rapat yang dipimpin oleh Abraham. Mereka juga sudah mengetahui kalau yang mereka lawan bukan manusia biasa, melainkan bangsa vampir. Abraham pun menyampaikan bahwa siapa yang mempunyai budak agar segera dibebaskan. Jika tidak,
berarti mereka melawan Amerika. Scene berpindah saat Fedoma menyamar dan menyelinap masuk ke tempat anak Abraham bermain. Abraham yang baru pulang kaget melihat anaknya yang terinfeksi gigitan vampir. Hari demi hari pun dijalaninya dengan rasa sedih, hingga anaknya meninggal. Henry pun datang dan turut berduka. Tiba-tiba, Mary datang dan menyalahkan Abraham atas kematian anak mereka karena vampir yang balas dendam. Sedangkan Henry, ia menyuruh Abraham untuk menghentikan perperangan agar tak semakin banyak korban yang berjatuhan. Keesokan harinya, Abraham kembali mengirim pasukan. Di sisi lain, Adam juga mengirim pasukannya. Perperangan pun terjadi. Karena mereka melawan vampir, pasukan Abraham pun banyak yang berguguran. Sampailah ketika saat makan sambil curhat bersama istrinya, tiba-tiba terlintas di pikirannya kalau perak dapat membunuh vampir. Ia pun langsung memerintahkan Speed untuk menyuruh semua prajurit mengumpulkan perak yang ada di rumah rakyat Amerika. Sedangkan Speed, ia berkhianat dengan bekerja sama dengan Fedoma dengan alasan ia mencintai negeri ini dan Abrahamlah yang harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. Malam harinya, Abraham meminta maaf karena ia sangat membutuhkan Mary. Istrinya pun senang karena dari dulu ia ingin mendengar kata itu. Keesokan harinya, Abraham pun menyuruh istrinya keluar dari Washington. Malamnya, Abraham dan Speed berangkat dengan kereta api yang mengangkut peluru perak. Di sisi lain, istrinya yang berusaha untuk kabur, tiba-tiba bertemu dengan Adam dan Fedoma. Penyamaran Mary hampir saja diketahui. Namun, karena terburu-buru, Adam menyuruh Fedoma untuk meninggalkan mereka. Abraham yang berada di kereta tiba-tiba disamperin Henry. Ia mengatakan kalau Speed telah berkhianat. Namun Abraham tak mempercayainya. Will yang berada di belakang tiba-tiba diserang vampir. Sementara di depan, Henry menyuruh Abraham untuk pergi dari kereta. Will pun ke depan untuk memberitahu Abraham bahwa vampir ada di belakang. Abraham pun pergi dan mengabaikan perkataan Henry, di mana Will yang bertarung di atas kereta melawan para vampir, sedangkan Abraham ia bertarung di dalam kereta. Will yang kehabisan peluru, ia pun pasrah saat memutar gerbong, di mana terlihat seorang vampir yang akan menyerangnya. Tiba-tiba Abraham datang membunuh vampir itu. Mereka pun bekerja sama, bergantian menggunakan kapaknya untuk membunuh para vampir. Tiba-tiba Adam datang dan mematahkan kapaknya Abraham. Will hampir terjatuh karena dibanting Adam. Namun dengan cepat Abraham memegang kaki Will. Adam pun menyuruh Abraham untuk menjatuhkannya. Ketika ingin menggigit Abraham, tiba-tiba Henry datang dan memberikan tangannya. Mereka pun berkelahi. Di sisi lain, Fedoma membakar jembatan perlintasan kereta mereka. Ketika Adam membenturkan kepala Henry, hingga peti peraknya bolong. Dan ternyata isi di dalamnya bukan perak, melainkan batu. Speed pun membiarkan keretanya tetap berjalan. Dengan kesal, Adam menanyakan di mana peraknya. Dan ternyata Speed sengaja berbohong untuk mengumpulkan para vampir di suatu tempat, lalu menghabisinya. Adam pun yang kesal langsung menggigitnya. Saat bersamaan, kereta pun terjebak di jembatan yang dipenuhi api. Namun, Adam tetap mengejar Abraham. Saat ia ingin menyerang Abraham, malah ia yang dihabisi Abraham dengan perak yang dililitkan ke tangannya. Ketika kereta mereka akan jatuh, Henry pun datang menyelamatkan mereka. Abraham pun berterima kasih. Lalu Henry menanyakan di mana keberadaan peraknya. Dan ternyata peraknya bersama istri Abraham yang saat ini memimpin perangnya. Saat bersiap-siap, Fedoma datang mengintai. Mary yang melihatnya pun langsung membawa senjata dengan menggunakan peluru dari kalung anaknya dan menembaknya. Fedoma pun tewas di tempat. Hingga akhirnya
Kemenangan pun berhasil diraih setelah menghabisi kaum vampir. Cerita pun ditutup di mana terlihat Abraham yang mengumumkan kemenangannya dan disambut teriakan yang gembira dari semua rakyat. Abraham pun menulis kemenangannya di buku hariannya dan ia pun memberikan bukunya lalu pergi meninggalkan Henry. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami rangkum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.